Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa Masyrur Mubarak dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Stay SEBI. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas syarat-syarat wajib untuk berzakat. Ada 7 syarat untuk orang dikatakan wajib berzakat. Yang pertama adalah Islam. Berdasarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah kewajiban sedekah atau zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah atas orang-orang Islam. Seorang muzaki dinyatakan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan inilah yang membedakan antara muslim dan kafir. Zakat hanya diperuntukkan untuk orang muslim. Yang non muslim tidak ada kewajiban zakat. Yang kedua adalah merdeka. Zakat itu tidak wajib dibebankan atau tidak wajib untuk orang yang berada di bawah pengampunan orang lain atau dikatakan budak atau hamba sahaya. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka. Gitu. Yang ketiga adalah kepemilikan sempurna atau milkutam. Jadi milkutam ini artinya benar-benar milik dia, bukan milik orang lain, bukan harta titipan atau harta yang masih ada campurannya dengan orang lain. Itu yang disebut milkutam. Ketika kepemilikannya sudah sempurna dan ia mencapai haulnya, maka ada kewajiban zakat. Selanjutnya yang keempat yaitu kita membahas tentang haul. Tadi seperti singgung, haul itu adalah ketika harta sudah mencapai kepemilikan yang sempurna itu selama 1 tahun. Haul itu adalah tahunan ya. Mencapai 1 tahun maka harta itu wajib untuk dizakati. Haul itu maksudnya adalah tahun ya. Berdasarkan hadis, harta yang belum mencapai haul atau 1 tahun itu tidak perlu dizakati atau tidak wajib dizakati. Yang kelima, nisab. Nisab itu adalah jumlah atau batasan minimal harta yang dimiliki untuk wajib dizakati. Contohnya pada ketika kepemilikan emas yang nisabnya adalah 85 gram. Ketika kita mempunyai harta emas cuma 83 gram, maka meskipun sudah mencapai haulnya itu belum mendapat kewajiban untuk dizakati. Gitu contohnya. Kemudian yang keenam adalah tidak mempunyai hutang. Hutang ini adalah hutang yang hutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, gitu kan. Bukan hutang untuk kebutuhan sekunder ataupun tersier, ya. Maka ketika ia tidak memiliki hutang yang untuk dirinya sendiri, ya kan? Itu maka dia wajib berzakat. Kenapa? Karena ketika dia memiliki hutang untuk kebutuhan pribadi dan tidak mampu untuk membayarnya, maka dia menjadi mustahik, belum bisa menjadi muzaki. Ini adalah ketika ia menjadi mustahik zakat fitrah ya. Itu ketika dia benar-benar tidak mempunyai apa-apa, bahkan dia terlilit hutang, ya kan, maka ia wajib menerima, bukan wajib ya, maka ia berhak untuk menerima zakat, maka dia posisinya sebagai mustahik, bukan menjadi muzaki. Yang ketujuh adalah harta yang tergolong itu adalah jenis simpanan yang wajib dizakati. Ada apa aja? Sekiranya ada 1, emas, perak, hasil panen, hasil perniagaan, penghasilan bulanan, profesi, perdagangan, peternakan. Ini adalah harta-harta yang wajib dizakati, gitu kan. Contohnya yang tidak wajib dizakati apa? Misalnya adalah kekayaan intelektual, ide, ya kan, itu tidak wajib dizakati karena itu immaterial. Wah, jangan banyak-banyak, kena tipu sih. Oke, kita lanjut ke syarat sahnya zakat. Hanya ada 2 syarat sahnya. Pertama niat, yang kedua adalah tamlik.
niat itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW pada hadis Arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh amalan itu tergantung pada niatnya, tak terkecuali dengan zakat. Amalan zakat ini adalah salah satu rukun Islam, ya kan? Maka niat untuk melakukan ibadah ini harus ada, gitu. Jangan sampai tidak ada. Maka ketika niatnya ada, maka ibadahnya itu menjadi sah. Nah, yang kedua adalah tamlik. Tamlik itu bahasa lainnya atau kata lainnya adalah tasarruf atau perpindahannya, penyerahan harta kita yang kita zakati kepada mustahik, diterima. Nah, jadi ketika kita tidak menyerahkan harta kita kepada mustahik, itu belum bisa dikatakan kita sudah berzakat walaupun sudah niat. Nah, terus kemudian di bab tamlik ini kita bahas bahwasanya zakat itu tidak bisa kita berikan kepada orang yang tidak sadar atau yang belum mencapai balik umurnya. Nah, gimana caranya kita menyerahkannya kepada orang yang mempunyai kuasa atau yang mengasuhnya? Contohnya ketika yang mustahiknya adalah anak yatim, ya kan, maka yang kita berikan hartanya atau zakatnya itu kepada yang mengasuh anak yatim ini, karena anak yatim ini belum mencapai balik, gitu. Contoh lain adalah orang gila. Nah, orang gila ini kan dia tidak sadar, maka ketika orang gila ini akan kita berikan dana zakat, yang kita berikan adalah kepada perawatnya atau dokternya supaya untuk dimanfaatkan kepada si orang gila ini. Contohnya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai syarat-syarat wajib zakat dan syarat sahnya zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.